Sepak bola. Siapa yang tidak kenal olahraga yang satu ini? Ya, olahraga ini merupakan olahraga yang sangat populer di dunia. Begitupun di Indonesia. Kini, sepak bola tak lagi sebagai ajang olahraga semata, tapi sebagai identitas nasional maupun regional. Lantas, seperti apa sejarah sepak bola di Indonesia? Yuk kita simak ulasannya. Ternyata, bangsa Belanda merupakan yang pertama kali memperkenalkan olahraga ini di Indonesia melalui pegawai mereka. Mereka bekerja di instansi pemerintah Hindia Belanda dan mereka memilih permainan yang tengah populer di Eropa saat itu sebagai sarana hiburan dan tentunya menjaga kebugaran. Pada mulanya, sepak bola hanya dapat dilakukan oleh orang barat saja, terutama Belanda, yang pada saat itu menjajah Indonesia. Kemudian diikuti oleh orang Tionghoa dan baru Bumi Putra atau pribumi. Namun, hal tersebut terbatas bagi orang Bumi Putra yang setaraf dengan bangsa Belanda saja. Ketenaran sepak bola yang semulanya sebagai sarana pelepas lelah, melatih ketangkasan, keterampilan, dan daya tahan mulai mendapat perhatian serius. Muncul keinginan dari para pegawai, serdadu, dan para pelaut yang aktif bermain bola untuk membentuk klub-klub atau perkumpulan-perkumpulan. Klub sepak bola pertama muncul di Indonesia adalah Rodwijk pada tahun 1894 dan Victory di Surabaya 2 tahun sesudahnya. Semenjak saat itu, muncullah klub-klub sepak bola yang terbentuk di kantor atau dinas-dinas pemerintah, maskapai-maskapai perdagangan, dan lembaga-lembaga pemerintah. Pada masa berikutnya, klub-klub sepak bola yang terbentuk di kota-kota pusat kekuasaan Belanda membentuk bon-bon sepak bola, yakni West Java Football Bond, Surabaya Football Bond, Bandung Football Bond, dan Semarang Football Bond. Pada tahun 1914, di Semarang untuk pertama kali diadakan kejuaraan antara klub-klub lokal 4 kota utama di Jawa, yaitu Batavia, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Pertandingan semacam itu awalnya diurus oleh komite ad hoc salah satu anggota keempat bot sepak bola. Nah, baru pada tahun 1919 dibentuklah Netherlands Indies Football Bond atau NIFB untuk mengorganisir pertandingan antar kota tahunan dengan aturan yang tetap. Dalam perkembangannya, NIFB lebih banyak memperhatikan klub-klub bangsa Belanda sendiri yang ada di Hindia Belanda, sehingga persepak bolaan Bumi Putra dan Tionghoa tidak begitu mendapat perhatian, bahkan lebih dianggap sebagai sepak bola rendahan. Nah, atas keadaan ini, kalangan Bumi Putra dan Tionghoa masing-masing bertekad untuk mendirikan lembaga sepak bola yang independen dan mandiri terhadap NIFB. Keinginan itu terwujud dengan dibentuknya PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, pada 19 April 1930. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya PSSI yang sekarang, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tujuan dari PSSI adalah untuk mengimbangi monopoli NIFB yang dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan dan eksistensi sepak bola Bumi Putra. Organisasi-organisasi sepak bola nasional yang telah ada sebelumnya dilebur ke dalam PSSI. Nah, bagaimana perkembangan PSSI selanjutnya? Pasti penasaran kan? Yuk kita tunggu video selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk tahu info selanjutnya.